Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah kali ini kita akan membahas 3 tema. Yang pertama terkait dengan riba, yang kedua al-qardu, utang piutang, yang ketiga al-ariyah, pinjam meminjam. Baik, yang pertama mengenai riba, di mana riba adalah hal yang mesti dihindari oleh para pelaku ekonomi. Karena ini sudah jelas dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis akan keharaman dari riba tersebut. Secara bahasa, riba adalah ziyadah, tambahan, an-numu, berkembang. Jadi ada pertambahan atau perkembangan harta. Kemudian secara istilah, didefinisikan oleh para ulama, riba adalah ziyadah al-fahisah, tambahan yang buruk, ala ra'sil mal, atas harta pokok, allati la yuqabiluha iwadin, di mana tambahan itu tanpa disertai adanya imbangan, tanpa adanya resiko. Nah, jadi di sini secara definisi berarti riba adalah harta yang bertambah dari harta pokok dengan cara batil, karena dia mendapatkan penambahan harta tanpa adanya resiko yang dia hadapi. Nah, beda halnya dengan jual beli, ada resiko dari si penjual sehingga boleh dia menambahkan harga dari harta pokok ataupun modalnya. Selanjutnya mengenai fase keharaman riba, di mana riba pada zaman jahiliyah itu sudah mendarah daging dalam sistem perekonomiannya, sehingga tidak dapat secara serta-merta mengharamkan. Jadi syariat bertahap mengharamkan riba tersebut. Fase yang pertama disebut dengan fase mau'izah salbiyah, nasihat pasif. Dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah menegaskan, wa ma'ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang didatangkan dari riba itu untuk menambah harta manusia, pada hakikatnya hal tersebut tidak bertambah di hadapan Allah. Jadi artinya meskipun hartanya bertambah tetapi keberkahannya tidak bertambah. Itu adalah nasihat dari syariat Islam kepada para pelaku riba. Fase pertama. Fase yang kedua adalah fase at-tamsil, diserupakan, di mana riba diserupakan dengan mengambil harta orang lain secara batin. Dalam surat An-Nisa ayat 161 Allah menegaskan, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka mengambil riba padahal hal itu telah dilarang bagi umat-umat sebelumnya, dan mereka memakan harta orang lain secara batil. Jadi jika disandingkan memakan harta orang lain secara batil seperti mencuri. Jadi riba baru disandingkan dengan pencurian. Kemudian di fase yang ketiga itu tahrim juz'i, pengharaman sebagian, diharamkan riba baru sebagian. Dalam surat Ali Imran ayat 160 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Wahai orang yang beriman, engkau tidak boleh memakan harta riba yang berlipat-lipat. Semisal meminjamkan uang 1 juta, pengembaliannya 2 juta. Jadi berlipat 100%, 200%, 300% sebagainya. Jadi yang diharapkan baru yang berlipat-lipat nilai persentasenya. Kemudian terakhir di fase yang keempat itu tahrim kulli, pengharaman keseluruhan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah menegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti ada penambahan secara batil dalam harta pokok, apapun berapapun itu persentasenya, maka diharamkan di dalam agama Islam, karena itu masuk kategori riba. Begitupun di dalam hadis mengenai pengharaman riba, begitu keras Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada manusia, kepada para pelaku ekonomi.
beliau menyatakan bahwa Allah mengutuk keras para pelaku riba. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menegaskan, la'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang mengambil harta riba. Wa mukilahu, dan yang memberikan harta riba. Wa syahidaihi, dan dua orang yang bersaksi dalam transaksi ribawi. Wa katibahu, dan orang yang menulis transaksi dari ribawi tersebut. Begitupun dalam hadis lain, Rasulullah menegaskan bahwa pelaku ribawi itu dosanya lebih berat daripada berzina. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Rasulullah menegaskan, dirhamun riban ya'kuluhu rajulu, satu dirham dari harta riba yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu bahwa itu adalah harta riba, asyaddu min sittin wa thalathina zinatan. Dosanya itu lebih berat dibandingkan 36 kali berzina. Jadi satu kali memakan harta riba itu sama dengan dosanya 36 kali berzina. Kemudian selanjutnya Rasulullah menegaskan bagi para pelaku riba bahwa dosa terkecil dari riba itu sama dengan berzina dengan ibunya. Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim, ar-riba salah satu wasab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. 73 pintu dosa. Aisaruhuma mithlu an yankihar rajulu ummahu. Dan dosa yang lebih ringan dalam riba itu sebanding dengan berbuat zina kepada ibunya. Itu keharaman riba di dalam hadis. Jadi sehingga haramnya riba itu karena memang Allah dan Rasulnya mengharamkan. Dan juga diharamkannya riba karena dengan riba itu mengambil harta orang lain dengan tidak ada resiko. Dan juga akan mengakibatkan hilangnya etos kerja dalam diri, tumbuhlah pribadi-pribadi yang malas. Hanya meminjamkan, kemudian dia mendapatkan penambahan dari harta. Karena riba tadi memeras dan memutus tali silaturahim antara manusia. Pembagian riba itu dibagi ke dalam dua bentuk. Ada yang disebut dengan riba qard, riba dari hasil hutang piutang. Ada juga riba buyu', riba yang dihasilkan dari transaksi jual beli. Riba qard, riba yang dihasilkan dari hutang piutang. Jadi harta yang bertambah dari harta pokok atas hasil dari hutang piutang. Baik itu penambahannya berupa materi ataupun imateri. Contohnya, seseorang meminjamkan uang 1 juta, kemudian sebulan kemudian dikembalikan menjadi 1.500.000. Penambahan 500.000 itu dalam hutang piutang yang diharamkan karena masuk kategori riba. Ataupun penambahannya bentuknya imateri. Contoh, misalkan saya meminjamkan uang 1 juta kepada orang lain, asal orang tersebut memijat terlebih dahulu badan saya. Berarti itu ada kelebihan manfaat. Itu masuk kategori aspek ribawi juga. Penambahan baik itu materi ataupun imateri. Adapun mengenai riba buyu', riba hasil dari jual beli, itu dibagi dua. Ada riba fadl dan juga yang kedua riba nasiah. Riba fadl berarti jual beli barang ribawi. Dalam hadis disebutkan bahwa barang-barang ribawi itu semisal emas, perak, gandum, garam, itu masuk kategori barang-barang ribawi. Kurma juga itu masuk kategori harta ribawi. Apabila dipertukarkan harta ribawi tersebut dan ada kelebihan, maka itu masuk kategori riba. Contoh riba fadl, di mana mempertukarkan, menjual belikan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang sejenis. Emas 5 gram cincin dengan emas 4 gram
cincin itu dipertukarkan. Itu tidak boleh karena ada selisih 1 gram. Nah, itu selisih itu adalah riba. Atau bisa saja misalkan dalam bentuk nilai mata uang 1 juta ditukarkan dengan uang pecahan menjadi 950.000. Itu tidak diperbolehkan karena ada selisih 50.000 dan selisih itu adalah riba. Jadi apabila dipertukarkan mesti mislan bimislin, sesuai kualitas dan juga kuantitasnya. Contoh, menukarkan cincin 5 gram 22 karat misalkan dengan gelang 5 gram 22 karat. Nah, itu diperbolehkan, tidak mengapa. Beda halnya apabila beda jenis, itu boleh ada penambahan, baik kualitas ataupun kuantitas. Contoh, menukarkan emas 5 gram dengan perak 200 gram. Nah, itu tidak mengapa karena berbeda jenisnya. Jika digambarkan ke dalam mata uang, menukarkan uang $100 dengan uang rupiah 1.400.000. Beda kuantitas tidak mengapa karena berbeda jenis. Yang kedua, dalam riba buyu, riba karena hasil jual beli, ada yang disebut dengan riba nasiah. Riba nasiah simpelnya adalah riba waktu. Apabila mempertukarkan barang ribawi, tadi emas dengan emas, meskipun sejenis kuantitas dan juga kualitasnya, 5 gram 22 karat cincin dengan 5 gram 22 karat gelang dipertukarkan. Itu diperbolehkan selama ya dan biadin, selama cash pada waktu itu juga. Jadi jangan sampai nanti pihak pertama dia menukarkan cincinnya di hari ini, pihak yang kedua memberikan gelangnya di esok hari. Itu riba nasiah ataupun riba waktu. Jadi riba itu terjadi karena adanya tambahan dalam harta pokok tanpa ada imbangan, tanpa ada resiko. Beda halnya dengan jual beli, contohnya misalkan jika modal 1 juta untuk penjualan barang, kemudian dijual dengan harga 1,5 juta. Jadi ada selisih 500.000. Itu tidak mengapa karena ada resiko. Bagi si penjual bisa saja karena penjualannya lama, barang menjadi surut, ataupun barang menjadi rusak, ataupun barang tidak laku, itu ada resiko bagi si penjual. Sehingga penambahan 500.000 itu sebagai pengganti dari resiko. Ya, itu tidak masuk kategori riba. Beda halnya dengan riba, ketika uang 1 juta dipinjamkan kepada orang lain, itu tidak muncul resiko. Karena uang 1 juta itu akan tetap 1 juta. Tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang. Jadi tidak mengalami penyusutan nilai. Jadi ketika pihak yang kedua yang meminjam dia mesti mengembalikan dengan penambahan 500.000 dari 1 juta, maka dia, pihak yang meminjamkan, mendapatkan kelebihan uang tanpa ada imbangan, tanpa ada resiko yang dihadapinya. Itulah yang disebut dengan riba jahiliyah. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hutang pihutang, di mana di dalam fikih hutang pihutang diistilahkan sebagai al-qardu. Al-qardu didefinisikan sebagai akdun makhsusun, perjanjian yang dikhususkan yarudu ala daf'i malin mithli, di mana dalam perjanjian itu untuk menyerahkan harta li akhorin kepada orang lain, liyarudu mithlahu, di mana nanti dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Keutamaan dalam memberikan pinjaman di dalam Islam,
diberikan motivasi yang begitu besar. Karena itu sebagai proses ta'awun, tolong-menolong antara manusia dengan manusia yang lainnya. Tidak semuanya manusia memiliki harta, ada kalanya dia membutuhkan orang lain dalam bentuk pinjaman uang. Keutamaan memberikan pinjaman sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 11, orang yang meminjamkan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Allah menegaskan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan dari pinjaman itu. Dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan keutamaan memberikan pinjaman yang kedua adalah dilepaskannya kesusahan orang yang memberikan pinjaman. Rasulullah menegaskan, man nafasa ala mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahan dia di hari kiamat nanti. Dan dengan memberikan pinjaman, keutamaannya adalah disamakan dengan bersedekah. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani ditegaskan, kullu qardin shadaqatun. Setiap hutang piutang, pinjaman itu adalah sedekah. Selanjutnya, kapan seseorang itu boleh berhutang? Memang berhutang itu hukumnya adalah mubah, diperbolehkan. Namun ada batasannya. Kapan diperbolehkan untuk berhutang? Yang pertama, karena didasarkan adanya kebutuhan yang mendesak. Jadi selama dia berhutang hanya untuk hal yang bersifat tersier, itu tidak diperbolehkan. Namun jika sudah menjadi hal yang primer, yang darurat, itu diperbolehkan untuk berhutang untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarganya. Dan juga kapan seorang boleh berhutang? Ketika dia memang berniat untuk membayar hutangnya kembali. Rasulullah menegaskan, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa yang menerima harta dari orang lain sebagai hutang dengan niat ingin membayarkannya, maka Allah akan mempermudah pembayarannya. Paman akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullahu. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain dengan maksud ingin meniadakan harta orang lain tersebut, maka Allah akan membinasakan harta tadi. Artinya, seseorang boleh berhutang dengan niatan membayarkan hutangnya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah mampu untuk membayarkan hutang, tetapi dia tidak membayar hutang tersebut, maka Allah akan binasakan harta darinya. Etika orang yang berhutang, dia mesti memenuhi janjinya. Ketika sudah ditetapkan dalam transaksi hutang pihutangnya ada tenggat waktu, maka dia wajib menjalankan persyaratan tersebut. Karena hutang pihutang adalah amanah. Kemudian selanjutnya memperkecil hutang. Jadi etika orang yang berhutang memperkecil hutang. Artinya sedapat mungkin dia berhutang sesuai hanya untuk kebutuhannya. Jangan ada kelebihannya untuk bersenang-senang misalkan. Karena Rasulullah menegaskan, akilla minad daini ta'ish hurran. Perkecilah hutang, niscaya engkau akan hidup bebas merdeka. Dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi sedapat mungkin sekecil apapun hutang mesti atas dasar kebutuhan. Kemudian etika orang yang berhutang yaitu mempercepat pembayaran. Karena Rasulullah menegaskan, matul ghani zulmun. Menahan atau menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya,
itu merupakan sebuah kezaliman dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Adapun unsur dari hutang piutang, rukun dari hutang piutang masih terpenuhi 3 hal. Yang pertama al-aqidan, 2 pihak yang bertransaksi, 2 pihak yang berakad hutang piutang. Ya. Kemudian yang kedua sighatul aqdi, ada ijab dan juga qabul antara yang meminjamkan dan juga yang meminjam. Tentunya juga lebih afdol apabila dituliskan, hukumnya sunnah. Rukun yang ketiga adalah al-ma'qud alaih, itu harta yang dipinjamkan. Mari kita bagi bentuk-bentuk pinjaman. Ada bentuk pinjaman konsumtif, itu yang disebut dengan istilah al-qardul hasan. Ada juga pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah di mana dia si peminjam meminjam uang untuk dikonsumsi. Misalkan untuk membayar SPP anaknya, ataupun membayar pembiayaan rumah sakit, itu pinjaman konsumtif. Maka tidak boleh siapapun ataupun lembaga manapun ketika meminjamkan uang untuk pinjaman konsumtif, dia meminta kelebihan. Itu tidak boleh. Adapun pinjaman produktif adalah di mana si peminjam dia meminjam uang untuk digolangkan, dijadikan modal dalam usahanya. Itu yang disebut dengan pinjaman produktif. Maka nanti seseorang ataupun lembaga akan membawa transaksi tersebut ke dalam transaksi produktif, seperti mudharabah misalkan. Ya, seseorang datang meminjam uang untuk modal misalkan 50 juta, lalu kemudian nanti digolongkan dalam usaha, keuntungannya misalkan 10 juta, maka dari 10 juta itu tidak hanya uang yang 50 juta dikembalikan kepada si pemberi modal, dari 10 juta dibagi keuntungan antara si pemodal dengan orang yang menggolangkan uang tadi. Selanjutnya pembahasan ariyah. Ariyah adalah tamliku manfaatun muaqqatatun la bi'adin. Kepemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Jadi dalam istilah simpelnya, ariyah adalah meminjamkan tanpa adanya imbalan. Jika kita lihat pembeda antara qard dengan ariyah, apabila yang dipinjamkannya itu tidak merusak zat, jadi objek dari akadnya tadi tidak rusak ketika dipinjamkan dan dikembalikan lagi, itu yang disebut dengan ariyah. Namun apabila objek dari akad tersebut menjadi rusak, maka itu disebut dengan qard. Ariyah contohnya, objek akadnya adalah handphone, dipinjamkan, jadi yang dipakai adalah manfaatnya, dikembalikan lagi handphonenya, itu adalah pinjaman. Adapun qard, hutang piutang, memberikan pinjaman uang, kemudian uang tersebut menjadi rusak zatnya karena manfaatnya dipakai, dan dikembalikan lagi nanti dengan zat yang lain, itu disebut dengan hutang piutang. Landasan dari ariyah itu sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah menegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Karena pinjam meminjam itu merupakan suatu bentuk tolong menolong sesama manusia. Ataupun dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah menegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, amanat di sini bentuknya pinjaman. Pinjaman barang itu sebuah amanat,
maka berikan kepada orang yang memang bisa menjaga amanah tersebut. Ataupun dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah menegaskan, adal amanati ila mani tamanaka wala tahun man khonaka. Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat padamu, dan janganlah kamu khianati sekalipun dari khianat padamu. Karena pinjaman adalah sebuah amanah, maka jaga amanah tersebut. Itu landasan dari ariyah. Adapun rukun dari ariyah masih terpenuhi 4 hal. Yang pertama, al-mu'ir, yaitu pemberi pinjaman. Al-musta'ir, peminjam. Yang ketiga, sighatul aqdi, ada ijab dan juga qabul antara al-mu'ir dan musta'ir. Yang keempat adalah al-mi'ar, yaitu benda yang dipinjamkan. Bentuk ariyah itu bisa jadi ada bentuk ariyah yang mutlak, di mana meminjamkan barang tidak disyaratkan apapun, apakah hanya untuk peminjaman saja atau dibolehkan orang lain, atau disyaratkan cara penggunaannya, itu tidak ada penyebutan dalam ariyah mutlak. Jadi silakan, misalkan dia pinjamkan kepada seseorang, ataupun orang tadi nanti meminjamkan lagi kepada yang lain, itu tidak disyaratkan. Adapun bentuk ariyah yang kedua adalah ariyah al-muqayyad, ariyah yang terbatas, di mana pinjam meminjam barang hanya dibatasi sampai segi waktu, tempat, dan cara penggunaannya. Misalkan meminjamkan barang sampai batas waktu 1 bulan, ataupun boleh dipergunakan di tempat tertentu, atau cara penggunaannya disebutkan secara terbatas dan detail. Itu yang disebut dengan ariyah, di mana hukum dari ariyah itu sendiri ada hukumnya wajib, wa yamna'un al-ma'un, sebagaimana dalam surat Al-Ma'un ayat 7 Allah menegaskan, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, barang-barang yang berguna itu diperintahkan oleh Allah untuk dipinjamkan apabila orang lain membutuhkan. Nah, sehingga hukum dari memberi pinjaman adalah wajib. Namun ada sebagian ulama lain menyatakan bahwa hukum dari meminjamkan adalah sunnah. Itu terkait dengan 3 pembahasan: riba, hutang piutang, dan juga ariyah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum